Hai sahabat-sahabat Jeffsy, selamat berjumpa kembali. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi seni budaya kelas 7, bab 10, yakni menerapkan ragam hias pada bahan kayu. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yakni yang pertama, agar kita mampu memahami pengertian ragam hias dengan bahan kayu. Yang kedua, agar kita mampu memahami teknik mengukir dan melukis ragam hias dengan bahan kayu. Dan yang ketiga, agar kita mampu menerapkan ragam hias dengan menggunakan bahan kayu. Seperti yang kita ketahui bahwa kayu adalah salah satu bahan yang sering dijadikan sebagai bahan dasar dalam pembuatan berbagai kerajinan tangan. Produk kerajinan tangan dari bahan kayu ini sangat bervariasi. Ada furniture atau mebel, ada bingkai kaca, ada juga jam tangan, dan lain sebagainya. Masing-masing jenis kayu ini memiliki keunikan mulai dari tekstur, serat, berat, dan daya tahannya. Kerajinan tangan dari kayu ini bernilai dan sangat dihargai mahal karena proses pembuatannya yang menarik, yakni dengan cara diukir atau dilukis dengan berbagai bentuk ragam hias. Ragam hias atau motif adalah bentuk dasar hiasan yang umumnya diulang-ulang sehingga menjadi pola dalam suatu karya kerajinan atau kesenian. Ragam hias ini dapat dihasilkan dari berbagai proses, misalnya menggambar, memahat, mencetak, dan lain sebagainya untuk meningkatkan mutu dan nilai pada suatu benda atau karya seni. Kita kenal ada 4 motif ragam hias, yakni ragam hias flora, fauna, geometris, dan figuratif. Yang pertama, ragam hias flora. Ragam hias flora ini menggunakan bentuk tumbuhan sebagai motif ragam hias. Motif flora atau tumbuhan pada bahan kayu dapat ditemukan pada kerajinan daerah di hampir seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, ragam hias fauna. Ragam hias fauna menggunakan bentuk berbagai jenis binatang seperti ikan, gajah, burung, ular, kelinci, kupu-kupu, dan lain sebagainya. Daerah-daerah di Indonesia yang menggunakan motif ragam hias hewan atau fauna ini seperti Bali, Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, dan Yogyakarta. Yang ketiga ialah ragam hias geometris. Motif geometris berkembang dari bentuk titik, garis, atau bidang yang berulang, dari pola yang sederhana sampai pola yang paling rumit. Motif ragam hias geometris ini biasa kita temukan pada kerajinan dari daerah Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan daerah Papua. Yang keempat adalah ragam hias figuratif. Ragam hias figuratif menggunakan objek manusia yang digambarkan dengan penggayaan bentuk, baik secara terpisah ataupun secara utuh. Secara terpisah, contohnya kedok atau topeng. Sedangkan secara utuh, contohnya bentuk-bentuk dalam pewayangan. Yang kedua, kita melihat jenis-jenis kayu. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia memiliki berbagai jenis kayu yang biasa digunakan sebagai bahan kerajinan. Setiap jenis kayu ini memiliki ciri, berat, dan ketebalan yang berbeda-beda. Ada beberapa jenis kayu yang biasa dijadikan sebagai bahan kerajinan. Misalnya kayu jati. Kayu jati adalah kayu yang paling banyak diminati
oleh pengrajin karena karakternya yang kuat, awet, dan tahan, serta memiliki serat yang menarik. Berikutnya adalah kayu trembesi. Kayu ini biasanya ditemukan di daerah tropis dan dapat tumbuh dengan cepat. Ciri khas dari kayu ini ialah berwarna coklat gelap di bagian tengah dan berwarna putih di bagian pinggirnya. Berikutnya adalah kayu cendana. Kayu cendana adalah kayu yang juga disukai oleh para pengrajin. Keunggulan dari kayu ini adalah karena aromanya yang wangi. Namun demikian, harganya cukup mahal. Mungkin ini juga yang menjadi alasan bahwa tidak banyak pengrajin menggunakan bahan ini sebagai bahan kerajinannya karena mahal. Selain itu ada kayu mahoni. Kayu mahoni adalah salah satu jenis kayu terbaik kedua setelah kayu jati. Seratnya cukup halus, mudah dipotong dan diproses untuk dijadikan bahan kerajinan. Kayu lain yang biasa digunakan sebagai bahan kerajinan adalah kayu sonokeling atau rosewood. Kayu ini adalah kayu yang kuat dan awet seperti kayu jati. Tekstur dan seratnya juga indah, tampak mewah dan menarik. Keunikan dari kayu ini adalah warna alaminya yang hitam keunguan. Ada berbagai contoh penerapan ragam hias dengan menggunakan bahan kayu. Misalnya, topeng kayu. Topeng kayu itu dibuat dengan cara mengukir kayu sesuai bentuk wajah yang diinginkan, kemudian dilukis sesuai dengan karakter pada topeng. Biasanya, kerajinan topeng ini dijadikan hiasan dinding ataupun properti pertunjukan tari dan teater. Contoh lain adalah gebyok. Gebyok adalah kerajinan yang biasa kita temukan pada pintu rumah bergaya khas Jawa. Ukiran pada kayu ini sangat detail dan padat dengan pola pada umumnya adalah simetris. Pola yang banyak digunakan pada gebyok adalah pola tumbuhan atau sulur. Ada berbagai teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Salah satu alat yang biasa digunakan adalah pahat. Yang pertama adalah pahat pengukuh atau pahat kukuh. Berbentuk lengkungan seperti kuku manusia, biasanya digunakan untuk membentuk lengkungan, melingkar, cekung, pecahan garis ataupun pecahan cawan. Yang kedua adalah pahat penyilat. Berbentuk lurus, biasanya digunakan untuk mengerjakan bagian-bagian yang lurus dan rata, serta membuat dasaran dan siku-siku tepi ukiran. Yang ketiga adalah pahat kola atau pahat lengkungan setengah bulatan. Ini biasa digunakan untuk membentuk lengkungan dan belahan setengah bulatan. Yang keempat adalah pahat pengot atau pahat miring. Ini berbentuk meruncing dan tajam sebelah. Alat ini biasa digunakan untuk membersihkan sudut sela-sela dan meraut bagian yang dianggap perlu. Yang kedua adalah alat pukul. Pemukul yang biasa digunakan adalah terbuat dari kayu. Alat ini membantu untuk memukul pahat ukir pada saat seniman mengukir atau memahat ornamen ukiran. Selain diukir, kayu juga dapat dijadikan kerajinan dengan cara dilukis. Salah satu contoh yang bisa kita buat secara sederhana adalah dengan menggunakan talenan lukis. Berikut ini adalah alat dan bahan serta langkah-langkah membuat sebuah kerajinan ragam hias dengan menggunakan bahan kayu, yakni talenan kayu. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah pensil, spidol, kuas,
talenan, cat akrilik, cairan vernis, dan lain sebagainya. Ini kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian langkah-langkahnya. Yang pertama ialah buatlah pola dengan bentuk flora atau bunga di atas permukaan talenan kayu. Kedua, warnai pola dengan cat akrilik dengan menggunakan kuas. Tahap ketiga ialah menghapus pola yang digambar dengan menggunakan pensil tadi. Yang keempat, lapisilah permukaan talenan yang sudah dilukis tadi dengan cairan vernis dan biarkan sampai kering agar meresap dan tampak mengkilap. Di bawah ini ada beberapa contoh karya dengan bahan talenan kayu. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga kita terbantu dalam memahami apa itu ragam hias dengan menggunakan bahan kayu. Lalu kemudian kita mampu memahami teknik mengukir dan melukis ragam hias dengan menggunakan bahan kayu. Dan pada akhirnya kita dapat menghasilkan kerajinan ragam hias dengan menggunakan bahan kayu.